few moments later. Awal pendirian. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya atau Buddha dan dinasti Shailendra atau Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama kuno. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan kerajaan Mataram kuno yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Peristiwa penting. 1. Bersatunya dinasti Shailendra dan dinasti Sanjaya dalam ikatan perkawinan yang berbeda agama, yaitu Buddha dan Hindu. Kedua, kemarahan oleh Balaputra Dewa atau Raja Sriwijaya karena adiknya yang bernama dari dinasti Shailendra menikah dengan Rakai Panangkaran atau yang biasa dikenal dengan dinasti Sanjaya. Namun, Balaputra Dewa berhasil dikalahkan. Ketiga, ketika salah satu penerus kerajaan Mataram kuno wafat dan digantikan oleh Empu Sindok, namun Empu Sindok memutuskan memindahkan Mataram kuno ke Jawa Timur karena adanya serangan dari Sriwijaya dan letusan gunung api. Adapun pendiri kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang memimpin antara tahun 732 sampai 760 Masehi. Dari sejarahnya, kerajaan Mataram kuno ini dijalankan oleh pemerintahan dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu dan dinasti Shailendra yang menganut agama Buddha. Kedua dinasti ini cenderung saling bersaing dalam memperebutkan kekuasaan, tetapi ada suatu masa mereka pernah bersama-sama menjalankan pemerintahan. Ada beberapa pemimpin dalam pemerintahan dinasti Sanjaya, antara lain Rangkai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rangkai Pangkaran, Sri Maharaja Rangkai Pikatan, dan Sri Maharaja Wakutura Dyah Balitung. Sementara itu, masa pemerintahan dinasti Shailendra pertama kali adalah Bahnu, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Raja Wisnu yang mampu memperlihatkan kewibawaannya, sehingga dinasti Sanjaya menjadi bawahannya. Raja terbesar dan terakhir dari Shailendra adalah Samaratungga. Proses keruntuhan Kerajaan Mataram terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif dalam melakukan perjalanan terhadap VOC, namun menjelang keruntuhannya terhadap Kerajaan Mataram, Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Hunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat. Tanda-tanda kemunduran yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya Amangkurat meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu
Kesunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Peninggalan kerajaan Mataram kuno yang masih ada hingga sekarang. Yang pertama, prestasi Kalasan, peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 778 Masehi. Prestasi ini ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Ditulis dalam huruf Pranagari, India Utara, dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, prestasi Kedu atau Mantais, peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 907 Masehi. Prestasi ini ditemukan di Mentais Kedu, Jawa Tengah, berangka 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang ketiga, prestasi Ratu Boko, prestasi yang berisi tentang kekalahan bala putra dewa dalam peperangan dengan saudaranya sendiri, yaitu Pramodarwadadi. Yang keempat, prestasi Canggal, ditemukan di halaman Candi Gunung Wikir di Desa Canggal, Berangka, tahun 732 Masehi. Yang kelima, prestasi Kelurak, peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Desa Kelurak, Jawa Tengah. Prambanan ditulis dalam huruf Pranagari menggunakan bahasa Sanskerta yang isinya menceritakan pembuatan arca. Yang keenam, Candi Borobudur yang banyak kita kenal. Candi Megah peninggalan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut didirikan pada pemerintahan Wangsa Shailendra. Yang ketujuh, Candi Mendut terletak di Jalan Mayor, Kusen, Kota Mungkit. Dan yang ke-8, Candi Pawon, candi yang terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. 9, Candi Arjuna mirip dengan candi di kompleks Gendong Sungai. Candi Arjuna merupakan salah satu candi yang terletak di kompleks Percandian Arjuna peninggalan kerajaan Hindu di dataran Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan yang ke-10, didirikan kompleks Candi Arjuna, yaitu Candi Sri Kandi. Candi tersebut berbentukan kubus dengan ketinggian batu candi sekitar 50 meter.